dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka rela berdampingan dengan siapapun, bertetangga demi menunjukkan akhlak mulianya. Tetapi ketika kemudian dengan penuh toleransi kita semua berada di lingkungan yang majemuk seperti negara kita, ada orang-orang yang tidak punya kepekaan untuk menjaga persatuan bangsa dengan menghina sesuatu yang paling suci dan kita muliakan, apa yang akan kita lakukan? Sesungguhnya sejarah berbicara kepada kita. Tadi saya ditanya, kenapa ikut-ikutan yang seperti ini, Mas Salim? Saya jawab, perdamaian antara Salahuddin Al-Ayyubi dan Raja Baldwin keempat ketika itu tetap akan berlangsung. Tetapi Salahuddin memberi satu syarat. Apa itu? Reynald de Chatillon, orang yang paling banyak melakukan kejahatan, mengusiri kaum muslimin dari kampung-kampungnya, merampoki orang-orang yang berhaji ketika itu ke Baitullah, dan melakukan penistaan kepada ayat-ayat suci, diserahkan kepada hukum. Allahu Akbar. Dan sejarah di Yogyakarta ini, mohon maaf, bukan sara, kita ingin sebut satu fakta sejarah. Tahu kenapa saudara-saudara Tionghoa tidak punya hak milik di wilayah Yogyakarta? Hanya mereka diberi hak guna bangunan semata-mata. Mohon maaf, ini fakta sejarah yang harus dilihat dan diakui. Pada agresi militer kedua Belanda, Desember 1948, komunitas Tionghoa yang ada di Yogyakarta memberikan sokongan kepada para agresor Belanda itu. Maka pada tahun 1950, ketika tegak kembali NKRI kita dari Yogyakarta ini, mereka sudah bersiap-siap eksodus. Oleh Sultan Hamengkubuwono IX, Allah yarham, mereka ditenangkan kemudian mengatakan, Anda meskipun berkhianat untuk kesekian kalinya kepada negeri ini, tetap kami akui sebagai tetangga, tidak perlu pergi, tinggallah di sini. Tapi mohon maaf, saya cabut satu hak Anda, yaitu hak untuk memiliki tanah, karena keserakahan Anda sepanjang sejarah sudah terlihat. Inilah kenapa kita punya keistimewaan di Yogyakarta ini. Orang-orang yang punya sejak awal mental serakah dibatasi keserakahannya. Dia yang menggusur-gusur ingin kemudian mendirikan imperiumnya sendiri dengan orang-orang yang kemudian kita tahu siapa, didatangkan dari mana. Sesungguhnya harus segera diproses secara hukum, karena dia dengan serapan anggarannya yang rendah di DKI, semuanya dia bangun dengan fasilitas yang diberikan oleh para kontraktor, para pengembang yang tidak bisa diaudit, dan kita tidak tahu ada apa di balik itu. Proses hukum Ahok, insya Allah. Allahu Akbar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.